Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Wahyudi dengan NRP 3125031 dari kelas 2 D3 ITB Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Oke, di video kali ini kita bakalan membuat video tutorial mengenai YouTube installation. Oke, untuk referensinya saya menggunakan PowerPoint yang disusun oleh Bapak Ahmad Syauhi Hasan selaku dosen dari mata kuliah workshop pemrograman framework. Oke, untuk YouTube instalasi sendiri ada dua cara untuk menginstalnya, yaitu mengcopy dari template dan juga menggunakan komposer. Nah, menggunakan komposer ini sangat direkomendasikan. Kemudian ada dua jenis template untuk YouTube, yaitu ada basic template dan juga advanced template. Kemudian berbeda dengan basic template yang hanya terdiri dari satu aplikasi, advanced template ini terdiri dari dua aplikasi, yaitu ada front end dan juga back end. Nah, kita pertama-tama menuju ke instalasi basic template terlebih dahulu. Di sini sudah tertera langkah-langkahnya. Untuk yang pertama, pastikan kita sudah memiliki web server dengan dukungan PHP, misal Apache. Kemudian download file template G2 basic dari website yframework.com. Kemudian ekstrak file hasil download ke lokasi yang dapat diakses dari web. Keempat, buka file config /web.php, kemudian isikan kode rahasia untuk cookie validation key. Yang terakhir ada instalasi selesai dan kita bisa langsung mengakses aplikasi web dengan melalui htdocs basic web. Oke, untuk pertama-tama sesuai dengan perintahnya, di sini kita ke SAM dulu, kita nyalakan dulu Apache-nya. Kalau udah, kita kemudian download untuk YFramework-nya di website yframework.com. Kemudian di sini sudah, nah di sini ada dua template, yaitu ada basic, Y2 basic dan juga advanced template. Nah di sini kita download yang basic. Nah, sekarang sebelumnya saya sudah mendownload di basic terlebih dahulu. Kemudian setelah di-download kita ekstrak. Nah, di dalam Y2 basic ini ada satu folder yang bernama basic. Nah, kemudian file basic ini kita pindahkan ke folder SAM, kemudian ke folder htdocs. Nah, di sini sebelum kita pindahkan, kita rename dulu menjadi YBasic. Oke, karena sudah kita kopikan ke folder SAM, kemudian kita ke htdocs. Nah, kita kopikan saja di htdocs. Nah, kita ctrl-v, kita pastekan, kita tunggu saja untuk proses pengkopiannya. Oke, karena prosesnya cukup lama, saya percepat saja videonya. Nah, di sini sudah tertera YBasic yang sudah kita kopikan tadi. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, kemudian sekarang kita menuju ke VS Code, aplikasi editor. Di sini saya sudah menyiapkannya. Kemudian kita buka file base folder basic tadi. Ini ke htdocs, kemudian di select folder. Kita tunggu. Oke, di sini sudah terbuka untuk folder YBasic-nya. Kemudian kita menuju ke config. Nah, setelah kita ke config, kita menuju ke web.php. Sini.
Nah, kita cek untuk cookie validation key-nya tadi. Untuk perintahnya, isikan kode rahasia untuk cookie validation key. Nah, di sini untuk kode rahasianya kita isikan di basic. Seperti ini karena masih kosong, kita isikan. Kemudian setelah itu kita setelah ini kita save terlebih dahulu. Nah, setelah kita save, kita cek di localhost-nya. Localhost slice, ini kita buka folder basic, kemudian web. Klik enter. Baik, ini sepertinya terjadi error. Kita ketikkan dulu portnya untuk mengakses localhost-nya. Nah, di sini sudah tertera congratulations, berarti YBasic sudah berhasil untuk terinstall. Sekarang kita menuju untuk menginstal advanced template dari Composer. Nah, karena di sini untuk latihannya sendiri yaitu install di advanced template menggunakan Composer pada directory dengan nama MyMart. Nah, di sini untuk mendownload advanced template kita butuh cmd atau command prompt. Nah, untuk pertama-tama kita cek dulu apakah komposernya sudah terinstall dengan perintah composer version. Kita cek dulu versi dari komposernya. Nah, di sini tertera bahwa komposer version 2.1.12. Nah, berarti di sini sudah terbukti bahwa komposer sudah berhasil atau sudah terinstall. Nah, kemudian kita menuju ke directory htdocs dengan perintah cd untuk menuju ke direktorinya. Kita menuju ke directory sum karena htdocs ada di sum, kemudian slice htdocs. Nah, di sini sudah beralih ke directory sum dan ke directory htdocs. Nah, kemudian kita install di advanced template dengan perintah composer create project prefer this di solve size itu advanced. Nah, di sini karena kita menginstal advanced template, maka di sini yang diketikkan adalah advanced. Nah, atau sebaliknya ketika kita ingin menginstal basic template, jadi yang diketikkan di sini basic. Tapi di sini karena saya ingin menginstal advanced template, jadi saya mengetikkan advanced. Kemudian kita masukkan directory yang ingin dibuat. Kan di sini untuk perintahnya sendiri yaitu dengan nama MyMart. Enter. Oke, setelah kita klik enter, maka di sini akan loading untuk penginstalannya. Oke, karena proses installnya cukup lama, maka untuk videonya saya percepat. Nah, di sini sudah berhasil untuk menginstallnya. Kemudian di sini kita beralih ke directory MyMart. Oke, di sini sudah berpindah ke directory MyMart. Kemudian kita klik
kita ketikkan PHP init. Oke, kita klikkan 0 untuk development maksud saya. Kemudian kita klik yes. Oke, untuk installation-nya complete. Kemudian kita buka source code-nya di VS Code. Kita kembali ke VS Code. Kemudian kita buka source code-nya dengan mengklikkan kode spasi titik. Nah, di sini kita akan menuju ke VS Code atau source code pada aplikasi editor yang kita punya. Nah, kita silang dulu untuk instalasi basic tadi. Nah, sekarang kita menuju ke advanced template. Nah, di sini kita tadi kan pada advanced template ada dua, ada front end dan juga back end. Nah, di sini kita menuju ke front end-nya terlebih dahulu. Kemudian kita beralih ke config, setelah itu di main local.php. Oke, nah di sini untuk cookie validation key-nya sudah terisi karena kita menginstal advanced template-nya pada Composer. Maka dari itu untuk cookie validation key-nya sudah terisi. Nah, kemudian kita menuju ke SAM. Untuk kita setting database-nya, kita buka MySQL, kita start. Nah, kemudian setelah itu kita menuju ke PHP MyAdmin. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk PHP MyAdmin-nya. Kemudian setelah itu saya sudah membuat folder, membuat tabel yang bernama tabel MyMart di sini seperti dengan perintah latihan tadi. Nah, namun di tabel ini masih kosong. Kemudian kita menuju ke VS Code, kemudian kita ke common, kemudian kita ke config, setelah itu main local.php. Nah, setelah itu di sini ada DSN MySQL host localhost, kemudian DB name yaitu advanced. Nah, di sini untuk DB name-nya kita ganti sesuai dengan tabel yang sudah kita buat tadi. MyMart. Nah, tabel yang kita buat tadi bernama MyMart. Kemudian kita ke CMD. Nah, setelah kita ke CMD, kemudian kita ketikkan PHP migrate. Enter. Klik yes. Nah, di sini kita sudah to migration were applied. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian kita menuju ke PHP MyAdmin lagi. Kita refresh. Nah, di sini sudah ada tabel migration dan juga usernya. Kemudian untuk kita melihat apakah ini berhasil atau tidak, dulu. Kemudian kita menuju ke localhost-nya. Localhost slice MyMart front end web. Oh, ini tadi karena masih error ya kalau gini. Saya tambahkan portnya biar bisa diakses. Nah, di sini untuk front end-nya sudah berhasil di-install. Sekarang karena front end-nya sudah, sekarang kita ke back end-nya. Nah, untuk back end-nya sudah berhasil terinstall juga.
Berarti untuk front end dan juga back end, dan untuk advanced template-nya sudah berhasil terinstall. Oke, karena kita sudah belajar atau membuat tutorial mengenai bagaimana cara meng-download atau menginstall basic template juga advanced template. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada salah kurang dan lebihnya mau dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.